khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah tampil hadir melalui langsung di masjid atau juga melalui Zoom yang sudah terlihat hadirin wal hadirat bersama-sama hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi salah satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan yang lebih sempurna. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin wal hadirat yang sudah berniat, sudah siap bersama-sama dalam kajian di pagi hari ini. Mari kita memulai kajian yang sudah disiapkan dan juga ibu bapak semua sudah melihat di player, yaitu kajian surah An-Nisa ayat 136, memaknai kedahsyatan iman dan takwa dalam perintah puasa Ramadan. Ini di sini ingin melihat betapa betapa iman yang ada dalam jiwa manusia bisa menembus sampai ke langit yang paling tinggi gitu. Jadi luar biasa, tidak sekedar menyebutkan iman, tapi bagaimana sih kedahsyatan iman itu. Iman itu dahsyat gitu. Salah satu kedahsyatannya kita mampu menunaikan saum. Salah satunya ini, sehingga sanggup meninggalkan makan, minum, hubungan seksual di siang bolong suami istri. Ini kalau gak ada iman, udah itu bobol semuanya. Maka iman ini merupakan kedahsyatan, dan iman itu merupakan persyaratan di dalam menggapai segala kesuksesan dalam hidup. Sekali lagi, memaknai kedahsyatan iman dan takwa dalam perintah puasa Ramadan. Mari kita lihat ayat yang sudah disiapkan dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini jadi kita lihat artinya dari ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman. Insya Allah yang hadir dan yang belum hadir dan yang akan hadir namun tidak jadi hadir, semuanya termasuk dalam panggilan ini, yaitu orang yang beriman. Atau pernah dengar ada pengajian tapi belum pernah ikut, semoga kuat juga imannya gitu. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah. Tuh, jadi orang yang beriman dihimbau ini. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Tuh, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Oh, gitu. Jadi tidak boleh dipilihan, imam harus semuanya iman, gitu ya. Saya maka dia wungkul ke malaikat, ke Allah Maha Mual. Tidak boleh begitu, harus keseluruhannya. Di seluruh yang ada di dalam rangkaian, susunan, rentetan, rukun iman, ada berapa? Kada pohode ya. Rukun iman itu ada 6. Mulai dari rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, sampai iman yang terakhir, iman kepada, nah itu dalam rukun iman. Barudak sok poho ari kolot sarwana gitu ya. Jadi memang rukun iman ini luar biasa. Jadi wahai, kalau pakai wahai itu sedang membangkitkan, sedang memanggil. Wahai orang-orang yang beriman. Oh, gitu. Tetaplah beriman. Nah, eta. Tetaplah beriman, jangan mencela-mencelek, nah gitulah. Tetaplah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Tuh, tidak hanya kepada Al-Quran saja, iman kepada kitab sebelum Al-Quran. Kitab apa? Kitab Taurat, Injil, Zabur, gitu ya. Itu yang sudah diinformasikan oleh ustadz-ustadz terlebih dahulu ketika kita sedang ngaji di masjid-masjid di Lemur sebelum ngotak gitu kan, dulu dari Lemur dulu gitu, belajar ngaji dari awal gitu. Nah, jadi itu jadi rangkaian. Kemudian di sini ada kalimat selanjutnya, barang siapa. Nah, ini sudah diingatkan tadi supaya tetap beriman, tapi tetap saja agak-agak ogah-ogah. Nah gitu. Ayat meneruskan, barang siapa ingkar. Ingkar itu apa?
nolak. Barang siapa ingkar kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, dan hari kemudian, nah, ingkar itu, maka sungguh, waduh ini pakai kalimat sungguh. Kalau pakai kalimat sungguh itu betul-betul itu, ya, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh, bukan sekedar sesat yang sangat jauh, sudah jauh banget gitu keluar. Nah, ini ayat 136, orang yang beriman supaya tetap beriman. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas nih, Ibnu Abbas. Surah An-Nisa ayat yang kita baca diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Salam, Asad dan Usaid, yang keduanya putra Ka'ab, Sa'labah bin Qais, Salam bin saudara perempuan Abdullah bin Salam, dan Yamin bin Yamin. Kalau di orang Arab itu nama itu lengkap dengan orang tuanya. Ada namanya Yamin, bapaknya Yamin, jadi Yamin bin Yamin. Itu. Jadi semuanya ya itu disandarkan kepada orang tuanya. Kalau di kita jarang ya. Yang disandarkan biasanya istri kepada siapa? Kepada suaminya biasanya. Kalau di Arab itu anak itu terus kepada bapaknya, Di mereka datang kepada Rasulullah SAW dan seraya berkata, di mereka yang barusan rombongan itu datang kepada Rasul dan mengatakan, nah gitu ya, kami beriman kepadamu dan kitabmu, kepada Musa, gitu bahasanya. Kami beriman kepadamu dan kitabmu, kepada Musa dan Taurat, dan kepada Uzair. Tetapi kami ingkar kepada selain kitab-kitab dan rasul-rasul itu. Imannya di pilihan gitu. Maka mendengar kalimat itu Rasulullah SAW bersabda, bahkan hendaknya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad berserta kitabnya Al-Quran dan seluruh kitab yang bukan sebelum itu. Mereka berkata, kami tidak akan melakukannya. Oh gitu bahasanya itu. Jadi memang datangnya kepada orang yang terhormat, yang sangat mulia, tapi berani mengatakan seperti itu. Itulah kenyataan, itulah tampak bagaimana orang-orang datang kepada Rasul menyatakan dia beriman, tapi iman yang mereka lakukan itu tidak secara menyeluruh. Jadi kata Rasul ya dikatakan seperti ungkapan-ungkapan tadi. Jadi kata Rasul, hendaklah kalian beriman kepada Allah, tuh gitu. Kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Muhammad SAW, serta kitab Al-Quran. Al-Quran kitab yang diturunkan kepada Rasulullah dan seluruh kitab yang bukan sebelum itu. Nah, disampaikan Rasul seperti itu. Kemudian mereka berkata, kami mencoba orang Sunda mah, kami mah moal gitu. Kami tidak akan melakukannya. Tidak, saya mah, tak gitu bahasanya itu. Maka turunlah ayat ini. Kemudian mereka semua beriman. Setelah ditegaskan Rasul, maka turunlah ayat ini. Kemudian mereka semua beriman. Nah itu dikatakan dengan asbabun nuzul. Apa sebab nuzul? Sebab turunnya. Mengapa ayat turun? Ada sebab-sebabnya gitu. Nah ini asbabun nuzul. Kemudian seterusnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita selalu ingin melihat dari berbagai pemikiran para mufasir. Para mufasir ini memberikan statement, memberikan penjelasan, memberikan pemikiran
berdasarkan tafsir Al-Quranul Majid jilid 1 ini karya Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, ini penulis yang terkenal nih ya. Ada apa penulis yang jagoan ahli tafsir ini ya. Maksud dari ayat ini adalah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk tetap dalam keimanannya. Di orang yang beriman diingatkan supaya tetap ingat, karena boleh jadi orang iman bisa sekali-kali imannya berkurang atau bisa turun banget gitu ya. Nah makanya diingat tetap beriman. Kalau bahasa tetap beriman itu dalam bahasa agamanya adalah istiqomah, tetap istiqomah beriman gitu ya, yaitu beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan mengimani kitab-kitab yang turun pada Rasul sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Karena tadi mereka hanya akan ke Taurat dan Injil, mereka dalilnya tadi setelah dijelaskan, jadi semuanya lebih lengkap dan lebih vulgar dengan apa yang diungkapkan di awal tadi. Dan Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dijelaskan juga dalam tafsir Al-Quranul Majid bahwa arti beriman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan menghapuskan segala kitab sebelumnya, serta tidak ada lagi kitab yang diturunkan sesudah itu. Jadi semua ditutup dengan turunnya kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai penyempurna itu ya, sebagai penyempurna. Jadi semuanya sudah lengkap dalam Al-Quranul Karim. Jadi disebutkan di situ. Jadi maksud dari ayat ini juga merupakan perintah. Nah ini perintah beriman kepada Allah, malaikat, Rasul, hari akhir, serta menjadikan hal tersebut sebagai dasar agama. Nah, kalau dasar agama harus menyeluruh. Oleh sebab itu mereka yang kufur terhadap malaikat Allah, Rasulnya, kitab dan hari akhir, maka dia benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini dalam tafsir Al-Quranul Majid. Sedangkan Imam Ibnu Katsir memberikan penafsiran bahwa maksud konteks ayat di atas bukanlah perintah untuk beriman, melainkan perintah untuk lebih menyempurnakan iman dan memperkokohnya. Nah ini pikiran yang kedua ini ya. Kalau yang tadi diungkapkan oleh penafsir yang di awal, kemudian seperti itu penjelasannya, datang sekarang penafsir yang kedua. Siapa? Imam Ibnu Katsir memberikan penafsiran bahwa maksud ayat dengan konteks ayat di atas bukanlah perintah untuk beriman, melainkan perintah untuk lebih menyempurnakan iman dan memperkokohnya. Subhanallah. Jadi kita dapat sumbangan pikiran dari para mufasir. Udah berapa ini? Halo, udah berapa pemikiran? Ya 2 ini. Tadi yang pertama ya, yang kedua. Kita memberikan sumbangan supaya lebih cair. Kan kalau orang seperti saya mungkin kalau nggak membaca tafsir nggak ngerti naon si ayat itu teh gitu. Tapi kalau ditafsirkan, digali, dibongkar ya oleh para ahli, yang semula sulit menjadi gampang, yang semula remang-remang menjadi terang. Nah ini perlunya membaca, mengungkap para pemikir Islam yang sudah diakui kebenarannya, kepemikirannya, dan juga dengan segala konsep yang ditulisnya, walaupun sebagai manusia tidak lepas dari kekurangan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menurut Sayyid Qutb, nah ini nih keberapa nih? Ketiga. Menurut Sayyid Qutb dalam tafsir Dhilalil Quran, seruan iman pada ayat tersebut merupakan seruan
untuk mengimani unsur-unsur iman bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini dikuatkan lagi, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, iman yang menghubungkan antara hati seorang mukmin dengan Tuhan yang telah menciptakan mereka dan telah mengutus kepada mereka orang yang menunjukkan mereka pada keimanan itu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau tidak ada Rasul, gimana ini umat? Di Rasul itu betul-betul membuka segala kegelapan menjadi terang, segala keraguan-raguan menjadi yakin, gitu ya. Ini semuanya. Di samping itu juga beriman kepada risalah Rasul dan membenarkan segala yang dibawa Rasul, kemudian disusul dengan keharusan beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat kapan? Halo, hari kiamat kapan? Masih menunggu gitu ya. Masih menunggu, insya Allah pasti datang. Kiamat apa? Kiamat sugro maupun kubro. Yang kubro ya menunggu, yang sugro juga menunggu. Kalau yang sugro itu adalah musibah-musibah, kematian individu. Tetangga kemarin sedang jemur badan, meninggal, itu kiamat. Kiamatnya kiamat sugro gitu. Kemarin orang sedang berjalan tersandung kaki langsung meninggal, itu kiamat bagi dia. Kiamat apa? Kiamat sugro. Dan nanti ada kiamat kubro. Menurut Sayyid Qutb, adapun beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul dan hari kiamat bagi orang beriman sudah merupakan fitrah di lubuk hatinya yang dalam. Apa fitrah? Ya, fitrah itu kekuatan klatin yang Allah berikan kepada hamba manusia yang hadir di alam dunia ini. Nah, itu menurut Sayyid Qutb. Jadi adapun beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul dan hari kiamat bagi orang beriman sudah merupakan fitrah tuh. Sudah merupakan bawaan gitu. Sudah merupakan bekal di lubuk hati yang dalam. Kalau berbicara lubuk hati yang dalam berarti ada lubuk hati yang tidak dalam. Ada yang agak dalam dan dalam pisan. Nah, gitu. Dalam sekali di paling dalam. Betul-betul kesadaran yang muncul dari hati yang paling dalam. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini makna ayat menurut Imam Ar-Razi sekarang. Imam Ar-Razi keberapa ini? Pertama, dalam surah ini umat Islam diperintahkan untuk memantapkan keimanan dalam setiap masa, baik di masa lalu, masa sekarang, atau masa yang akan datang. Kalau bicara masa kan gitu ya. Kalau bicara waktu itu ada berapa? 3. 1 waktu lalu, terus waktu yang akan datang, terus yang paling dinikmati yang mana? Ya sekarang yang sedang kita nikmati. Dan ini waktu tidak akan balik lagi. Kita duduk nih sambil ikut pengajian hari ini, dimanapun para jamaah yang di luar masjid, di Zoom, ini tidak akan terulang lagi. Waktu ini habis. Namanya apa tuh? Diputar waktu itu. Ada orang yang begini, cina nanti juga minggu makan ada lagi, minggu depan itu minggu lain lagi. Minggu ini, minggu depan, minggu depan. Jadi nggak beda, nggak sama gitu. Yang sudah sekarang ya sudah lepas, nanti datang minggu yang akan datang, itu pun kalau umur kita masih ada. Yang kedua, umat Islam yang beriman secara taklid, kemudian diperintahkan untuk beriman secara istidlal. Tuh, apa taklid? Halo, taklid apa? Ya tanpa dasar lah, ikut-ikutan. Kalau istidlal berdasarkan dalil, hukum jelas gitu ya. Imam Batul Ngidul
ngidul wae da teu apal dalil gitu ya. Nah, ini ngaji ini di salah di antaranya ya mungkin ada hal-hal yang tambahan informasi. Jadi Islam yang beriman, umat Islam yang beriman secara taklid, kemudian diperintahkan untuk beriman secara istidlal. Yang ketiga, kemudian umat Islam juga diperintahkan untuk beriman secara istidlal yang global dan terperinci. Nah, ini. Yang keempat, mereka yang sudah beriman secara istidlal dan terperinci diperintahkan untuk beriman dengan meyakini bahwa esensi kebesaran Allah tidak mampu dijangkau akal mereka. Nah, itu ngaji sambil ngaji namanya. Ngaji sambil ngaji. Nggak apa-apa, semuanya juga sedang mencari pahala. Cuma itu bagian yang remote itu apa namanya? Yang ngamiut harus segera itu. Kenapa? Ngaji semua ngaji. Nggak apa-apa, itu kan sedang cari pahala. Oke, pastabikul khairat. Kemudian, nah ini yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Yang kelima boleh gitu ya. Keempat dulu ya, mereka yang sudah beriman secara istidlal dan terperinci diperintahkan untuk beriman dengan meyakini bahwa esensi kebesaran Allah tidak mampu dijangkau akal mereka. Jadi akal manusia terbatas, sehebat-hebatnya akal tidak akan mampu mengalahkan yang membuat akal ya. Kita kan akal itu dibuatkan oleh yang maha pembuat akal gitu ya. Hebat akal kita, tapi tidak sehebat yang membuat akal kita. Jadi ya, akal kita itu tidak sehebat itu ya. Makanya disitulah indahnya kesadaran yang paling dalam. Yang kelima, melalui ayat ini umat Islam juga diperintahkan untuk beriman kepada seluruh rasul dan kitabnya. Iman kepada Nabi Adam, Idris, Hud, Soleh, Ibrahim, sampai pada akhirnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu makna ayat menurut Imam Ar-Razi ya. Selanjutnya kita meneruskan. Nah, ini ada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca, kita lihat, kita baca pelan-pelan, mudah-mudahan mendapatkan berkahnya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu tuh gitu. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini Allah mengungkapkan tentang ayat 30 surat Ar-Rum. Maka hadapkanlah wajahmu dengan tulus, dengan lurus kepada agama Islam. Dengan lurus. Lurus itu apa? Ya lurus. Jadi sebaliknya lurus. Nah gitu. Jadi lurus sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makna iman sekarang. Kita kan sudah beriman nih, maknanya apa sih itu? Iman menurut bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan atau mempercayai. Sedangkan menurut pengertian istilah harus memenuhi 3 komponen. Nah, kalau bicara iman,
Tadi secara bahasa atasdik, memberikan atau membenarkan, mempercayai, beristilah harus memenuhi 3 komponen. 1, meyakini dalam hati, terus mengucapkan dengan lisan, dan merealisasikan keimanannya dalam segala aktivitas dan perbuatan. Bahasa lainnya apa itu? Bahasa lainnya, ya, selaras apa yang ada ucapan di hati atau ucapan di lisan dan perbuatan. Jadi di hati, di lisan, di perbuatan itu nyambung gitu. Yakin itu, ya, kepercayaan itu, meyakini dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan merealisasikan keimanan dalam segala aktivitas. Dengan demikian, apabila seseorang telah beriman, maka dia mempercayai pada Allah dan segala firman-Nya. Dalam istilah itu tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan, terus wa amalun bil arkan. Tuh, searah hafal pada jamaah ya. Ulangi, tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Tah, gitu Profesor ya, mantap itu. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, nah, pengaruh kedahsyatan iman. Kan tadi kan di judulnya ada kata-kata dahsyat. Apa sih dahsyat itu? Halo? Ada kata dahsyat. Pengaruh kedahsyatan iman dalam berpuasa sekarang. Yang pertama, menguatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Nah, gitu. Yang kedua, menggetarkan hati seseorang untuk mencari ridho Allah. Ke masjid, baca Quran, sholat, berzikir, beristighfar terus ya, itu menggetarkan hati. Menggetarkan hati seseorang untuk mencari doa Allah kemanapun, dimanapun cari doa Allah. Duduk di masjid, cari doa Allah. Keluar masjid, cari doa Allah. Usaha, dagang, ngajar, ngaji, semua dalam rangka mencari ridho Allah. Apapun aktivitas kita 24 jam, kalau tidak semata-mata mencari doa Allah, hanya mencari ya ridho manusia, ridho makhluk, itu tidak memiliki makna kedahsyatan iman. Menjadikan pribadi yang sabar dalam menjalankan puasa, sabar nih. Dan kadang-kala kalau sedang emosi, kata yang mengingatkan sabar, nah itu sudah merupakan energi ya. Walaupun yang diingatkan sepertinya kurang enak gitu, karena maunya terus aja ngeberung, beremosi. Nah, padahal diselamatkan oleh yang mengingatkan. Sabar, sabar gitu Pak. Kata sabar Pak, sabar, sabar. Itu tuh bukan sabar, apa namanya? Ya itu sabar gitu. Cucunya melihat kakeknya marah. Kata cucunya, ke sabar, sabar, nah, itu sabar. Kadang-kala ya, tapi di bulan puasa mah dinikmati gitu. Sedang ngantri makan, apa mau buka bersama ngantri, kata panitia mohon sabar, semua malu dengan peringatan itu. Naik mobil ngantri, kemudian kata imam di situ yang memimpin rombongan sabar, semuanya sabar. Karena pada umumnya orang ingin duduk di pinggir supir, padahal ngangkut 1 jok, ada yang naik 40. Nah, harus penuh kesabaran di situ. Kalau nggak sabar ya numpuk riweuh gitu di situ. Kemudian menjauhkan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Ini orang semuanya begitu. Menahan makan, menahan minum, dan menahan untuk tidak melakukan hubungan seksual di siang bolong suami istri. Apa jangan salah kalimat harus terus. Jadi suami istri gitu ya. Itu dilarang. Dan itu diusahakan untuk dijauhi. Hal-hal yang membatalkan puasa. Mendorong seseorang untuk terus melakukan amal saleh, menjadikan hati menjadi tentram. Nah, ini kedahsyatan iman.
yang kita rasakan, yang kita bina keimanan kita melalui taklim pengajian dimanapun, ini kedahsyatannya di sini salah satunya yang kita ungkapkan. Terus hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah pengaruh kedahsyatan kita qofadis puasa bulan Ramadan memperoleh derajat takwa ini. Ramadan maksudnya gitu ya, ditulisnya di Ramadan, biasa Ramadan. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa karena Allah secara langsung mewajibkan kepada orang-orang beriman untuk menjalankan puasa seperti orang-orang terdahulu agar mencapai derajat manusia bertakwa. Tidak bisa ujung-ujung jadi orang takwa gitu ya, sebelum dia itu melalui proses, yaitu proses yang disebut dengan ibadah tadi itu gitu. Secara eksplisit derajat manusia dalam perspektif Al-Quran terbagi menjadi 5 tingkatan. Nah ini, ulang ini. Secara eksplisit derajat manusia dalam perspektif Al-Quran terbagi menjadi 5 tingkatan, yaitu muslim, kedua mukmin, ketiga muhsin, keempat mukhlis, kelima muttaqin. Ulangi, 1 muslim, 2, 3, 4, 5. Bukan diamalkan, bukan diomongkan, diamalkan gitu ya, diislami, jadi dipahami. Saya itu sudah tingkatan mana nih ya? Apa masih muslim gitu? Nah, kalau masih muslim terus tingkatkan menjadi mukmin. Oh, saya sudah mukmin nih, tapi cobalah muhsin. Oh, udah muhsin saya mah ini. Mukhlis enggak ini. Kalau sudah 4 tahapan itu, maka sampailah kepada tingkatan muttaqin. Salah satu untuk menjadikan manusia yang muttaqin, dasarnya harus muslim dan mukmin. Maka Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ujungnya la'allakum tattaqun. Surat apa itu? Ayat sabaraha? Lihat lagi kalau lupa mah ya, biasa manusia suka lupa gitu. Nah, jadi secara eksplisit derajat manusia dalam perspektif Al-Quran ini, Al-Quran mengungkapkan derajat manusia secara eksplisit. Kemudian selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, keistimewaan orang bertakwa sejatinya tercandrakan dalam sempalan surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Tuh. Ayat ini mengajarkan bahwa takwa adalah nilai hidup yang tertinggi. Takwa si anu saya nggak tahu, takwanya sejauh mana, berapa persen nggak tahu. Tapi semuanya sedang apa? Sedang berupaya. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Tuh, itu. Jadi pokoknya manusia yang paling mulia paling takwa gitu. Nah, kita ini sedang berupaya supaya menjadi manusia yang takwa, bahkan yang paling takwa gitu. Mudah-mudahan ya dengan ikut kajian ini yang jumlah hadir sampai saat ini 555 orang di luar masjid ini di Zoom ya. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang muttaqin, amin. Menjadi orang yang dibanggakan, dimuliakan, dihormat dan diberi pahala kedudukan yang lebih tinggi dunia dan akhirat. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, makna takwa. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Ghoribil Quran mendefinisikan takwa yaitu menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa, dan itu dengan meninggalkan apa yang dilarang, dan menjadi sempurna dengan meninggalkan sebagian yang dihalalkan. Nah, ini takwa namanya. Jadi takwa itu begitu. Takwa itu yaitu menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa gitu. Dan itu dengan meninggalkan apa yang dilarang
dan menjadi sempurna dengan meninggalkan sebagian yang dihalalkan. Yang dihalalkan juga ditinggalkan kan sebagian. Kapan? Ya sekarang kan. Halal itu isi di rumah gitu, makanan ada di rumah. Halo. Kemudian di situ ketika siang hari tidak menjadi untuk didekati. Sedangkan Imam An-Nawawi nih mendefinisikan takwa dengan mentaati perintah dan larangannya. Maksudnya menjaga diri dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Jurjani mendefinisikan takwa yaitu menjaga diri dari siksa Allah dengan mentaatinya, yakni menjaga diri dari pekerjaan yang mengakibatkan siksa, baik dengan melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Insya Allah kita semua ini termasuk orang yang takwa, amin. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam Al-Quran kata iman dan takwa banyak disandingkan untuk mengingatkan kita semua bahwa ada pertalian yang kuat antara iman dan takwa. Oke, kita baca pelan-pelan. Kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Bukan sekedar takwa, diperjuangkan untuk menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan termasuk kita yang wafat itu husnul khotimah dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman dan takwa kepada Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, puasa. Nah, Syekh Abdul Rahman menuturkan puasa itu salah satu sebab terbesar menuju ketakwaan. Hal ini karena orang yang berpuasa telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Al-Baqarah 183 pada hafal semuanya. Oke, terus selanjutnya. Nah, puasa Ramadan adalah ibadah dahsyat yang bisa membuat orang menjadi lebih baik. Masya Allah. Ini betul-betul nih. Puasa Ramadan adalah ibadah dahsyat yang bisa membuat orang menjadi lebih baik. Orang yang tidak mau ibadah di saat Ramadan menjadi mau beribadah. Seolah Ramadan memiliki sebuah daya tarik untuk memaksa seseorang melakukan kebaikan. Luar biasa Ramadan itu. Sampai orang yang banyak ngomong datang Ramadan tidak banyak bicara. Orang yang suka bohong datang Ramadan eureun ngabohong. Kewe cenah tahun hareup ngabohong deui gitu. Padahal tidak boleh itu ya. Pokoknya Ramadan luar biasa ya. Masing-masing orang memiliki kualitas yang berbeda dari ibadah puasanya. Imam Al-Ghazali, nah ini halo. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Ini sudah pernah tahu nih. 1 puasa umum, 2 puasa khusus, 3 puasa paling khusus. Kita kira-kira orang di mana nih? Kita di mana nih? Di umum, di khusus. Nah, not umum teh. Umum adalah menahan perut dan kemaluan dari memenuhi kebutuhan syahwat. Ah, eta tah.
umum, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual, kita we wungkul ngomongkeun batur teu eureun, ngarumpi teu eureun, tah eta mah umum nu kitu mah semua bisa gitu. Puasa eta mah umumnya bisa. Maka kata Al-Ghazali eta mah puasa umum nu kitu mah. Artinya baru puasa tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual suami istri di siang bolong gitu ya. Itu diungkapkan itu di siang bolong suami istri. Nah, tidak boleh walaupun halalan toiban gitu. Nah, jadi orang baru banyak ataupun menurut Al-Ghazali baru tingkatan puasa umum. Yang kedua puasa khusus ialah menahan telinga, mata, lidah, tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh dari dosa-dosa. Masya Allah. Menahan telinga, tidak mendengar yang tidak bermanfaat tuh. Menjaga mata, tidak melihat mata jelalatan, gitu. Yang dilihat ya yang dapat mendatangkan pahala. Lidah tidak sekedar ucap ngomong apa yang dikeluarkan, tapi dijaga lidahnya. Terus tangan, biasanya tangan suka melakukan hal yang kurang bagus, kaki dan seluruh anggota tubuh dari dosa-dosa. Itu namanya puasa apa? Puasa khusus. Nah, nanti nilai sendiri kita berada di mana, di umum atau di khusus. Apalagi yang ketiga, puasa paling khusus, bahasa Arabnya apa? Khusus, yaitu menahan hati agar tidak mendekati kehinaan, memikirkan dunia, memikirkan selain Allah. Untuk puasa yang ketiga ini dianggap batal apabila terlintas dalam hati pikiran selain Allah dan hari akhir. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Ya coba aja bismillah ya. Hanya atau bisa atau tidaknya ya itu kan belum berjuang dulu. Kalau sudah nanti ternyata nggak bisa, ya bergeserlah ke puasa khusus. Berjuang juga ternyata tidak bisa, berjuang lagi supaya bisa gitu. Karena kalau umum sudah kita lakukan misalnya begitu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang psikoanalisis ya. Psikoanalisis ini ada orang psikoanalisis berpuasa untuk menahan hasrat seksualnya semata. Sedangkan orang behavioristik akan berpuasa untuk mendapat pujian, penghargaan atau agar terhindar dari hukuman sosial. Orang humanistik mereka puasa untuk memaksimalkan potensi kemanusiaannya. Puncak puasa paling tinggi ada di orang Islam. Nah ini, ulangi, puncak puasa paling tinggi ada di orang Islam yang bukan sekedar berorientasi pada tataran horizontal, personal dan sosial, akan tetapi sudah sampai pada tahap vertikal, semata-mata bukan sekedar ya untuk menahan diri atau agar dilihat dan dihargai penduduk bumi. Setiap amal manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab ia hanyalah untukku kata Allah, dan akulah yang akan memberikan ganjaran padanya secara langsung. Nah ini, jadi setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab ia hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran padanya secara langsung. Nah ini hebatnya puasa yang dilakukan oleh umat Islam dalam hadis Bukhari dalam sahihnya. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini 5 keterkaitan antara puasa dan ketakwaan. Pertama, orang yang berpuasa menjauhkan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah. Kedua, orang yang berpuasa melatih dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhi hal-hal yang disukai oleh nafsunya. Yang ketiga, puasa itu mempersempit gerak setan dalam aliran darah manusia sehingga pengaruh setan melemah, akibatnya maksiat dapat dikurangi.
Yang keempat, puasa itu secara umum dapat memperbanyak ketaatan kepada Allah, dan ini merupakan tabiat orang-orang yang takwa. Yang kelima, dengan puasa orang kaya akan merasakan perihnya rasa lapar, sehingga dia akan lebih peduli kepada orang-orang yang fakir, yang kekurangan. Menurut Syekh Abdul Rahman, ini juga merupakan tabiat orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, kalau puasa suka lapar gak? Kalau kita puasa suka lapar gak? Halo? Kalau kita puasa suka lapar? Ya suka ya. Ada orang mengatakan, saya sudah 10 hari puasa asa lapar-lapar. Hati-hati itu ya. Jangan-jangan kurang peduli kepada masyarakat sekitar tuh gitu. Halo, kita teruskan. Kita teruskan. Nah, hubungan keimanan dan ketakwaan dilatih oleh amalan puasa. Dari hal ini kita menyadari bahwa hubungan antara ketakwaan dengan keimanan harus bersumber dari dalam hati. Jika tidak didasari dari hati, maka bisa jadi keimanan tidak membawa kepada ketakwaan, dan sebaliknya ketakwaan tidak akan maksimal dan tidak akan menguatkan keimanan. Maka keimanan dan ketakwaan inilah yang diolah kualitasnya melalui ibadah puasa, agar keduanya bisa tertancap dengan baik pada diri seorang muslim. Selanjutnya, nah, bagaimana nih peran puasa dalam penguatan iman dan takwa? Nih pertanyaannya bagaimana? Oke, yang pertama, puasa adalah perisai yang dapat mengokohkan iman dan takwa. Nah, di sini dalam hadis, Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka, dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Terus yang kedua, berpuasa melatih seseorang untuk kuat, sabar, dan tabah untuk menguatkan iman dan takwa. Di sini dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, mari kita baca. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Selanjutnya, apakah kedahsyatan balasan yang akan diperoleh oleh orang yang beriman dan bertakwa? Satu, mendapat keberkahan di langit dan di bumi. Masya Allah. Yang kedua apa? Konsep berkah dalam Al-Quran. Oke, yang ketiga, yang kedua, mendapat balasan pahala yang lebih baik. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min indillah khair lau kanu ya'lamun. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Nah, terus selanjutnya, memberikan jalan keluar dalam apa? Dalam setiap kesulitan. Orang takwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Bingung hari ini, tapi takwa siang ada jalan keluar gitu. Bingung mahasiswa menyelesaikan studi, takwa kepada Allah, banyak jalan menuju kesuksesan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kisah teladan Luqman, manusia istimewa yang namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, memberikan petuah kepada anaknya.
Wahai anakku, sungguh dunia ini laksana samudra luas, telah banyak orang yang tenggelam di dalamnya, maka jadikanlah perahumu di dalamnya adalah ketakwaan kepada Allah, isinya adalah iman, layarnya adalah tawakal kepada Allah. Semoga engkau selamat. Aku khawatir kamu tidak selamat. Kata siapa? Kepada siapa? Anaknya. Mengatakan apa? Ya, yang barusan saya gitu aja ya. yang barusan dia mengatakan betapa pentingnya iman dan takwa, sehingga Luqman, sosok manusia istimewa itu, memberikan petuah kepada anaknya. Selain kedua hal ini sebagai modal, Luqman pun menegaskan takwalah kepada Allah. Ini luar biasa ini Luqman. Luqman, dan diabadikan pada Al-Quran ada surat Luqman. Surat keberapa? Surat 31 ya. Oke. Baidun 100. Oke, selanjutnya hadirin, nah ini doa akhir. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya engkau Dat maha pengampun, lagi maha pemurah, senang pada ampunan. Tuh, maka ampunilah kami, wahai Dat yang maha pemurah. Nah, di bulan suci Ramadan itu dibaca doa ini setiap saat, baik rame-rame, kalau ada yang mengajak rame-rame ikut saja, atau kalau sendirian ya sendirian saja. Kalau kebaikan diajak ya bersama-sama. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dalam hadis lain, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dalam hadis lain terungkap Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Bahkan ada yang nama ya Karim katanya gitu ya. Saya kira itu saja hadirin wal hadirat rahimakumullah, kajian pada minggu pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama menjadi tambahan informasi, tambahan ilmu bagi kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah agar kita tetap mendapatkan lindungan dari Allah. Allahumma salli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Mohon maaf. Saya keluar juga, insya Allah ketemu minggu depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.